sambil beres-beresin itu Pak RT nih datang nyamperin nyokap. Gue denger tuh Pak RT ngomong, ibu yakin mau pindah ke sini gitu. Emang kenapa Pak, kata nyokap kan, emang kenapa? Yang pernah tinggal di rumah itu paling lama tuh 2 minggu, seminggu gitu, pada nggak betah gitu. Ini kata Pak RT-nya nih Bang? Iya, Pak RT-nya sendiri yang ngomong. Jadi di belakang kamar mandi gue tuh pohon gede. Gue pengen ke kamar mandi, gue jalan kamar mandi, itu melihat ada yang lewat. Dia lewat tembus ke kamar mandi itu. Dia pakai kayak kebaya gitu, kebaya merah. Selendangnya ini dipegang sama dia begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan hari ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bersama keluarganya tinggal di satu rumah kontrakan di daerah Sumur Batu, Jakarta Pusat. Dan selama 5 tahun dia ngalamin kejadian horor yang gue bilang ini serem banget kejadian-kejadian horornya. Ya sampai akhirnya dia pindah dari situ. Jadi ya langsung aja kenalan, di sebelah gue udah ada Bang Rizky. Halo Bang. Halo. Wih, dateng nih dari Jakpus ke Bekasi buat nyeritain pengalaman horornya nih. Bang, ini waktu tinggal situ pertama kali sama keluarga ya berarti? Iya. Itu pas lagi apa Bang? Lagi SMP, SMA atau pas lagi SD? Lagi SMP, kelas 2 SMP tuh, 2003 akhir dah. Kayak 2 SMP berarti ya? Iya. Memorinya berarti masih, ya SMP pun gue masih ingat semua kejadiannya ya? Iya. Bang, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol di depan bentar ya. Ini sebelum lo tinggalin kontrakan ini, katanya nggak ada yang kuat nih Bang. Cuman nggak ada yang kuat ya? Nggak ada. Paling lama berapa tadi? Itu kata Pak RT paling lama 2 minggu. Paling lama Pindah. 2 minggu? Iya. 2 minggu pindah? Iya. 2 minggu pindah? Heeh. Sampai akhirnya lu nempatin rumah itu, kontrakan itu, 5 tahun? Iya. Dan selama 5 tahun, ini full teror apa gimana Bang? Full teror. Kenapa nih Bang? Kok lu bisa bertahan di situ dengan gangguan-gangguan yang begitu dahsyatnya gitu? Gue sih selalu minta pindah sama nyokap. Oh, lu selalu minta pindah? Selalu. Karena udah takut ya, nggak betah. Takutnya berdampak buruk sama kehidupan gue. Karena parno ya. Tapi ya balik lagi, nyokap harganya murah. Oh, maksudnya ini rumahnya buat hitungan di sekitar yang lainnya ini lebih ekonomis lah ya? Iya, di bawah pasaran harga tahunan. Oh, oke. Untuk rumah segitu, harganya bisa dibilang murahnya nggak masuk akal sih. Oke. Iya. Wah, itu penyebab kenapa nyokap bertahan di situ ya? Iya. Ya, masuk akal. Dan katanya sampai sekarang pun lu masih berefek sama lu nih, kejadian pas waktu itu sampai sekarang nih. Iya, masih mimpi-mimpi gitu. Mimpi Balik lagi ke rumah itu. Oke, ini menarik. Ditahan dulu Bang ya ceritanya Bang. Buat sahabat Lonceng nih, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue berani jamin video malam ini nih bakal serem banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nih dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya udah Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya ceritanya. Di tahun 2003
gue sama nyokap pindah rumah. Nah rumahnya itu kecil, cuma ya cukup layak lah dihuni. Jadi pas pindah itu gue yang buka pintu. Pas buka pintu, assalamualaikum ya, assalamualaikum. Itu angin dari dalam rumah itu ngembus keluar ke arah gue. Gue kaget, gue ngeliat nyokap, mah serius mau pindah ke sini, kayak udah perasaan gak enak aja gitu. Ini pertama kali berarti? Iya, pertama kali. Rumah kotor banget sih, kotor. Karena tuh kan di bawah pohon sengon, daunnya itu masuk ke dalam rumah. Nah, gue beres-beresin kan. Sambil beres-beresin itu, Pak RT ini datang nih, nyamperin nyokap. Gue denger tuh, Pak RT ngomong ke nyokap, ibu yakin mau pindah ke sini gitu. Emang kenapa Pak? Kata nyokap kan, emang kenapa? Yang pernah tinggal di rumah itu paling lama tuh 2 minggu, seminggu gitu. Pada nggak betah gitu. Ini kata Pak RT-nya nih Bang? Iya, Pak RT-nya sendiri yang ngomong. Nyokap ya ngambil positifnya aja, nggak terlalu mikirin hal-hal yang nanti bakal terjadi gitu. Udah, kita udah beres-beresin nih, nggak ngambil pikiran dari omongan si Pak RT itu lah. Iya. Ya udah kita beres-beres. Malamnya ini gue makan nih, makan di ruang depan pas ada TV-nya. Nonton TV sambil makan tuh. Jadi ruang depannya itu kelihatan ke dapur gitu, lorongnya gitu. Jadi lagi makan tuh, lagi nonton TV, kayak sekelebat lewat gitu aja. Kayak ada yang lewat, cuma cepet, putih, cepet. Sugesti aja kali, sugesti aja, nggak terlalu mikirin. Dia abis selesai makan, gue mau naruh piring nih ke dapur. Jalan dari depan ke arah, pas di ruang tengah itu, gue langsung kayak kaget gitu, kayak ada yang lewat, berhenti sosok kayak cewek. Posisinya di dapur, gue pas jalan mau ke arah dapur di ruang tengah tuh ngeliat cewek. Dia berhenti, jadi lewat, dia berhenti kayak nengokin gue gitu. Gue sampai megang piring tuh ngeliat kayak kepaku Bang, kayak kepaku, nggak bisa berbuat apa-apa. Langsung wah, itu apaan gitu kan, cewek kayak jubah putih, kakinya nggak kelihatan, terbangnya gitu, kayak gantung aja gitu, melayang. Cuma dia berhenti sambil ngeliatin. Ini sininya hitam nih. Ini agak ada darah-darah dikit. Ini hitam, bawah hitam, matanya? Sini hitam nih. Matanya? Sekitar matanya hitam. Dia ngeliatin gue sambil melotot gitu. Kalau ngeliat kayak gitu kan langsung nggak bisa berbuat apa-apa. Langsung, udah dia langsung tembus tuh ke kamar mandi. Sugesti aja tuh gimana gitu. Apa karena omongan Pak RT kalau sini serem atau apa. Udah gue lanjut aja naruh piring tuh. Cuek aja gitu, cueknya. Tapi masih kepikiran tuh apaan tuh ya kan. Kayak seakan-akan nyambut ya. Baru pindah situ kayak nyambut. Iya, baru-baru udah papasan tuh Bang ya. Itu kepikiran terus sih pas habis ngeliat itu, kepikiran apaan. Gue ngomong sama nyokap kan. Mah. Kayak ngeliat kuntilanak ini. Kayaknya kuntilanak gitu ya kan. Nyokap kayak ngeredam suasana aja, kata nyokap. Nggak ada. Makanya baca doa apa gitu segala macam. Ya udah, nyokap mendinginkan suasana aja lah supaya kita tinggal sini aman-aman aja gitu, jangan parno gitu. Ya udah tuh. Nah hari berikutnya ya seperti biasa lah, gue malam tuh nonton TV aja gitu di depan. Jadi kakak gue mau minjem penghapusan sama tetangga. Kakak gue udah ngasih ini info ke gua kan, Ki kalau ada yang ngasih penghapusan tuh kakak minjem penghapusan gitu. Oh ya udah, gue ngelihat kakak gue tuh masuk ke kamar mandi. Jadi yang bawa penghapusan itu datang ke rumahnya. Bang, ini kali ini katanya mau minjem penghapusan. Ini penghapusannya. Karena gue ngelihat kakak gue masuk kamar mandi, gue ambil penghapusan, gue datang ke kamar mandi tuh. Ke kamar mandi kan, ngomong, Kak, ini penghapusan nih dari Eka nih. Taruh mana? Dia ngejawab, taruh aja di mesin jahit mama. Ya udah, gue taruh ke mesin jahit mama. Gue jalan ke depan, gue ngeliat kakak gue masuk
dari pintu dari luar masuk. Iya, gue pas ngelihat kakak gue itu nggak bisa ngomong, keluar air mata nih. Kakak gue kenapa Ki? Gue nggak bisa ngomong karena aneh gitu kan. Yang tadi gue lihat siapa yang di kamar mandi, kakak gue masuk dari depan. Gue panik tuh, gue langsung kakak tadi kamar mandi, kakak dari luar gitu. Gue nangis, gue bilang tadi ngeliat kakak masuk kamar mandi gitu. Coba kita lihat ke kamar mandi. Gue sama kakak gue nyamperin ke kamar mandi tuh. Pas buka kamar mandi itu gayung goyang, nggak ada siapa-siapa di kamar mandi itu, nggak ada siapa-siapa. Gue gemeteran sampai ngomong, kakak gue bilang demi apa demi Allah ngeliat kayak gitu. Sampai nggak jelas nih. Kita ngomong juga ke nyokap kayak gitu, ngomong ke nyokap. Deh, hari demi hari tuh udah kayak kita bertanya-tanya aja gitu. Ya mungkin bener nih kata PRT nih, seserem ini gitu ya kan. Nyokap tuh tidurnya di ruang tengah. Gue tidur di ruang depan. Jadi nyokap lagi beresin kasur. Waktu itu tidur pakai kelambu nyokap. Pakai kelambu. Pas lagi ngebenahin kasur itu, ambang pintu yang mau ke arah dapur itu keangkat. Keangkatnya ini ke arah luar ya. Kalau dipikir-pikir, angin dari kamar mandi ya kali, angin dari kamar mandi ada angin kan. Keangkatnya ini berbentuk wajah muka, kayak kain ketarik wajah muka gitu. Nyokap panik lari ke tempat gue tidur itu di depan, panik langsung masuk tuh ke kelambu gue, gemeteran tuh nyokap, kenapa? Sepanik-paniknya gitu, gue nggak pernah ngeliat nyokap gue sepanik itu. Panik deh. Kamu kenapa? Kita kasih minum. Mama cerita, mama kenapa? Kayak cerita nyokap. Mama ngeliat itu tirai pintu itu ke bawah berbentuk muka gitu. Gue mikir, waduh, nyokap udah sekarang udah kena nyokap nih ngeliat nih kan. Kayak gitu ya. Oke bang, Rizky, sorry ya mau nanya bentar nih bang ya di tengah cerita. Ini jarak antara Bang Rizky waktu papasan sama yang di dapur itu dan nyokap ngalamin ini, itu berapa lama bang? Jaraknya? Itu sekitaran ada sebulan kah? Ya 2 hari gitu. 2 hari? Iya. Itu berarti setiap hari ada setiap hari itu dari tadi. Jadi tadi cerita papasan sehari, terus yang menyerupai kakak besoknya. Iya. Wah gila. Kayak langsung aja gitu, kayak dia kayak ngasih selamat datang aja gitu. Kita baru pindah ke situ. Anjir. Gue kira ini ada skip berapa hari gitu tuh kejadian lagi. Iya. Jadi beruntun itu ya? Iya beruntun itu kejadian. Nah berikutnya ya kayak biasa, kayak lewat sekelebat lewat gitu aja. Nah cukup lama tuh jedanya. Jadi suatu malam itu gue mimpi. Jadi dari ruang utama ke ruang tengah itu di ambang pintunya ini semennya ubinnya itu amblas. Jadi gue mimpi ini ada anak kecil ngajak main gitu ke ubin yang amblas itu. Dalam mimpi itu gue ngeliat ubin yang amblas itu di dalamnya kayak sungai. Anak kecil itu 2, cewek sama cowok. Mereka dari lubang itu loncat langsung ke sungai itu gitu. Kayak ngajak main, ayo sini gitu. Dalam mimpi itu gue ngeliat ini sungai bagus banget, kiri kanannya hutan gitu. Mereka dari dalam lubang itu manggil, ayo main, turun gitu. Di situ gue langsung sadar tuh, wah ini nggak bener ini. Kalau andai kata gue turun, nggak tahu kejadiannya gimana kan. Kebangun, ya bingung kan, mimpi kayak gini ya gitu. Besoknya gue tanya nih sama tetangga. Ada tetangga orang lama di situ kan. Ada orang tua di situ. Gue manggilnya Pak E. Gue cerita, Pak E. Gue manggil diri gue Kiki kan.
Pai Ki mimpi di situ ada anak kecil ngajak main ke bawah. Ada Pai kayak santai aja sih jawabnya. Pai, ya itu dulu mah sumur tua di situ. Wah, sumur tua ini. Pantas di dalamnya kayak sungai-sungai gitu. Serius Pai, iya. Dulunya itu sumur tua katanya. Makanya amblas kayak gitu di Uruk pun nggak akan nutup gitu. Terus Pai itu ngejelasin yang di ruangan pertama itu yang kamu sering tidurin itu dulu pohon jengkol katanya. Lah buset, mikir serem juga ya Pak ya. Iya katanya. Dia ketawa aja kayak seakan-akan dia udah biasa aja gitu. Jeda lama gitu, ada satu momen tuh gue tidur itu gelisah. Kayak hawanya panas banget. Hawa panas itu ausnya. Aus, gue keluar dari kelambu nih, pengen ngambil air. Kebetulan dispensernya ini di ruangan dekat nyokap tidur nih, di ruangan tengah. Jadi gue ke situ, jalan, sini ada tirai gitu. Pas gue buka tirai gini, gue ngeliat nyokap biasanya kan tidur lampu dimatiin nih. Jadi samar-samar nih yang gue lihat nih, sosok wujud kecil pendek sini. Lagi ngorek-ngorek yang ubin, yang amblas itu, ubin yang hancur itu. Ngorek-ngorek itu. Gue kaget kan, ya apaan tuh gitu. Jadi sama-sama kepergok gitu. Iya, kepergok. Gue ngelihat dia langsung ngelihat gue gitu. Kecil, keriput. Tapi dia kecil. Mukanya keriput, daging kulit-kulitnya ini keriput semua. Rambutnya di pinggir-pinggirannya agak gondrong-gondrong gitu. Tapi kepalanya atasnya botak. Dia cuma pakai kayak sempak putih gitu. Sempak putih. Ya sosoknya kayak kecilnya kayak bayi lah. Tapi dia tua. Matanya memang hitam sini. Tapi dia bercaring. Taring kecil. Dia pas ngelihat kepergok gitu, dia sama-sama ngeliat gini. Gue ngeliat gini, dia ngeliat gini. Gus, apaan nih? Gue kayak pengen nangkep gitu, ini siapa gitu, ini apaan gitu. Pengen gue kejar, dia lari nih. Lari ke arah kamar mandi. Kamar mandi itu, pintu kamar mandi kebuka sendiri. Dia lari ke dalam kamar mandi langsung jedar aja. Pintu kencang ketutup. Nyokap kaget tuh lagi tidur. Kaget nyokap. Kok nutup pintu pelan-pelan gitu? Nah, iya. Nggak gue ceritain dulu sama nyokap. Nyokap lagi tidur kan. Langsung mikir, itu apaan nih? Baru kali ini ngeliat yang kayak gituan kan. Tapi anehnya pas di situ gue kagak takut sama sekali. Kagak takut. Justru yang takut ngeliat yang cewek itu kan. Nah, udah. Gue biasa aja gitu. Nah, besok-besoknya ini jeda berapa hari gitu kan. Nyokap gue ngeliat tokek. Ngeliat cicak besar segini, kepalanya segini nih, panjang gini, sama badan-badannya di kamar mandi. Nyokap gue nggak tahu itu apaan gitu. Cuma nyokap gue cerita sama gue, Ki, mama ngeliat cicak gede banget gitu, totol gitu, matanya kayak kodok gitu, keluar gitu. Gue tahu kalau itu kayak sejenis tokek gitu kan, tahu. Cuma iya masa gede banget ya kan? Nyokap ceritanya gede banget gitu. Masa sih gitu ngomong sama nyokap, masa? Ya serius kata nyokap. Ya udah. Lah besoknya gue ngeliat bang. Gue ngeliat sore tuh. Sore tuh. Ya sekitar jam 4 kan. Pas lagi buang air kecil, kayak mendengkur gitu. Ker gitu. Pas di atas kepala. Nemplok di atas pintu. Oh buset, gede banget. Gede, kepalanya segini nih. Badannya segini, buntutnya segini. Gede banget. Pertama ngeliat yang kayak gitu. Kayak biawak ya? Iya, gede banget tuh. Kayak nggak masuk akal gitu. Iya benar. Wih, apaan tuh? Ketakutan ya. Cabut. Keluar kamar mandi.
Ini kan iya juga kata nyokap ya. Tapi gue cerita sama tetangga gue yang sebelah, cerita. Gue ngomong sama dia kan, selalu gue kalau hal yang aneh itu cerita sama dia. Ngomong, Pak, gue ngeliat kayaknya tokek dia tuh gede banget ya. Masa iya segede itu tokek gitu. Dia nyantai aja. Wah, saya juga sering ngeliat katanya. Tapi jangan salah ya, jangan diganggu atau ditangkap gitu. Biarin aja. Emang mungkin dia udah lama di sini katanya. Oh gitu ya. Nah hari yang sama itu gue begadang. Nongkrong lah di luar. Itu hari yang sama ya. Yang tadinya sorenya ngeliat toke ya. Gue begadang. Pulang tuh jam 2 pagi lah. Biasa kalau pulang cuci kaki, cuci muka gitu kan. Pas mau ke kamar mandi, gue buka pintu kamar mandi nih. Tuh. Di WC itu ada yang duduk. Gede. Mungkin dia lagi jongkok ya, tapi jongkoknya itu setinggi gue berdiri. Ya elah. Gede, bulunya banyak banget. Gue merinding. Bulu gede banget. Itu matanya nyala. Matanya itu kayak bara api gitu, nyala. Taringnya kayak nyilangin ya. Taringnya nyilang. Jadi gue ngeliat begini, dia juga ngeliat begini. Langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Baca doa pun nggak bakalan bisa. Kayak keberhenti aja gitu. Kaku aja gitu. Itu gue kelepas pintu tuh jedar ketutup gitu kan. Gue di situ kayak kepaku, udah nggak tahu harus ngapain itu. Itu kaki pun nggak bakalan bisa gerak. Benar. Gue bingung tuh apaan gitu, gede banget gitu. Gue cerita juga tuh sama nyokap tuh. Nyokap selalu ngeredam suasana lah. Gue kalau cerita sama nyokap, udahlah, jangan dipikirin banget gitu. Jadi ada suatu malam nih bang, nyokap yang cerita ya. Nyokap tidur pakai kelambu, selalu matiin lampu. Jadi di ruang tengah itu nyokap matiin lampu. Dalam tidurnya itu nyokap kebangun, dicipratin air ke mukanya. Kayak seakan-akan yang nyipratin itu bukan di luar kelambu. Iya, nyipratinnya kayak di dalam kelambu gitu. Cipratin gitu. Nyokap kebangun, ngelihat ada yang nyender di dekat kamar itu, di ambang pintu itu. Hitam. Wujud hitam. Kepalanya nyender gini ke arahnya, ngelihat ke arah nyokap. Gini. Iya. Karena dia ngebelakangin lampu, ini gelap aja kan? Iya benar. Jadi nyokap tanyain gue kan, Ki, nggak nyaut tuh. Nggak nyaut tuh. Nyokap buka kelambu, pas mau ngeliat gini, nggak ada, hilang. Buset. Nyokap cerita tuh sama gue. Cerita. Iya. Nyokap cerita tuh. Cerita sampai gemeteran. Ki, mama ngeliat kayak gini katanya. Ya tahu mah. Semalam mama dicipratin air. Terus ada wujud orang nyender gelap hitam gitu. Mama tanyain Kiki katanya. Mama panggil nggak jawab gitu. Pas mau buka kelambu pengen ngeliat dia hilang gitu. Oh my god. Gue langsung bingung ya bang. Bingung. Ya, ini nggak jelas ini. Gue udah ngomong sama nyokap, ma kita pindah aja yuk gitu. Kata nyokap, udahlah kita di sini aja dulu gitu. Kita tahan dulu sambil nyari rumah lain gitu. Hari berikutnya itu kejadiannya sama kayak gue dari ruang TV, gue pengen ke kamar mandi, gue jalan kamar mandi, itu ngeliat ada yang lewat, cewek joget-joget gini, joget-joget sambil lewat sambil ngeliatin. Ngeliatin? Iya, sambil ngeliatin. Gue berhenti ngeliatin, wah apaan tuh gitu. Dia sambil joget-joget. Dia pakai kayak kebaya gitu, kebaya merah. Selendangnya ini dipegang sama dia begini, sambil ngeliatin gini. Wah, gitu. Dia kayak seperti biasa aja. Dia lewat, tembus ke kamar mandi itu. Jadi
Di belakang kamar mandi gue tuh pohon gede. Feelingnya kayak dia pulangnya ke pohon itulah. Iya. Iya iya. Mungkin ya. Iya mungkin. Yang tadinya tidur di depan TV, gue beraniin diri gue beresin kamar. Kamar yang tadinya jadi gudang. Beraniin diri. Itu udah setahun berikutnya lah, beraniin diri. Karena pengen lah tidur di kamar kan. Udah gue benahin kamar, bersih-bersih. Malamnya gue tidur situ. Gue tidur. Kayak ada yang geser. Kayak suruh geseran gitu. Iya. Dia kayak ngerebah gitu di samping gua. Kayak ngerebah. Gua nggak tahu harus gimana kan. Itu apaan gitu. Iya. Dia nyentuh cuma nggak kelihatan apa-apa. Tangannya pun nggak kelihatan. Jadi gua terpaksa gua ngeringkuk aja gitu, ketakutan kan. Iya kayak kita tidur kayak ada yang rebahan di sebelah kita pasti berasa kan? Bener. Kan pasti berasa. Namanya di kasur kan. Ya kalau nyokap gue ya pasti ngomong kan. Bener. Ada suara kan. Ini nggak ada sama sekali. Gue mau nengok aja ngeri kan. Ngeri. Gue beraniin diri aja nengokin. Nggak ada apa-apaan. Kosong. Tapi berasa kayak ada yang rebahan gitu. Itu pertama kali pindah tidur ke kamar. Kamar ya? Iya. Terus gue punya gitar nih di kamar itu. Itu senarnya kayak kepetik teng gitu. Terus pintu tuh pintunya itu kayak pintu triplek aja gitu, nggak pintu paten gitu. Iya, nggak pintu kayu ya. Iya. Jadi nggak ada slotnya gitu, cuma tutup gitu aja. Jadi pintunya itu kayak jedak gitu. Itu pertama kali tidur di situ kayak bener-bener dibikin nggak betah gitu. Gue cerita sama nyokap, "Ma, ini tidur di kamar kayak ada yang geser gitu." Nyokap, masa kayak oke, kita sering ngeliat setan kan di makhluk halus di rumah itu, cuma nyokap masa iya sampai nyentuh. Iya, masih nyentuh. Iya, masa sampai nyentuh badan kita, masa iya gitu nyokap. Sampai mikir, masa iya sih gitu. Iya, gitu. Demi Allah. Masa ya? Udah tuh. Jadi kebetulan gue ini nggak pulang. Gue nginep di rumah temen gue. Nyokap entah ada angin apa, nyobain tidur di kamar gue. Nyobain tidur di situ. Ini menurut cerita nyokap ya. Dia digeser juga. Sama? Iya, digeser juga. Kayak yang ngereban, iya. Nyokap karena udah awalnya gue ceritain, nyokap langsung gitu. Langsung geser aja gitu, nurutin aja. Nyokap langsung mikir apa yang udah pernah gue omongin gitu. Bener. Nyokap kan. Nah besoknya nyokap cerita juga tuh. Iya bener gitu. Ada yang geser gitu, kayak ada yang tiduran. Tuh kan, bener kan mah gitu. Kok bisa ya nyentuh kayak gitu katanya. Makanya nggak tahu juga itu kenapa ya. Udah nggak usah tidur di kamar lagi lah katanya. Kata nyokapnya? Iya, udah nggak usah tidur di kamar lagi, takutnya kenapa-napa gitu. Gue bilang ya udah terlanjur, udah beresin kan, udah nggak apa-apa lah ya kan. Ya hari demi hari ngalamin kejadiannya lewat-lewat gitu aja. Udah nggak terlalu diambil pusing. Iya, ambil pusing. Terus nggak terlalu kayak pertama-tama tuh. Oh, yang pertama nongolnya tuh jelas gitu kan. Dan masih kaget juga kan kalau iya. Pertama ya. Berarti lu udah mulai terbiasa nih Bang ya di situ. Udah terbiasa, hampir terbiasa. Cuma takut juga lah. Yang namanya ngeliat yang di luar nalar kita ya kan, ngeliat gitu kan takut juga Bang. Ada suatu waktu tuh gua sama temen-temen ngumpul di depan, di ruang pertama lah. Ruang pertama. Rame lah siang pulang sekolah tuh. Siang nih ya? Masih. Iya, pulang sekolah. Rame. Jadi ada temen naik motor
langsung berhenti depan pintu gitu. Wih rame nih kata dia, wih rame nih. Kita mampir gitu, masuk. Dia kayak langsung gue pulang aja lah gitu, pulang aja. Dicabut tuh tanpa ngasih alasan apa gitu, langsung cabut aja. Kok dia pulang aja gitu, sombong amat ya kan. Gue di situ penasaran, kok dia nggak kayak biasanya gitu. Cabut. Besok gue tanya, kenapa lo kemarin bukannya mampir ke rumah gue? Enggak Ki, gue nggak enak sama nyokap lo. Nyokap? Di siang itu nyokap gue nggak ada. Yang dia lihat itu siapa? Jadi dia ngelihat nyokap gue tuh di ruang tengah. Jadi kita nongkrongnya tuh di ruang depan kan. Jadi di ruang tengah itu dia berhenti di atas motor itu sambil ngelihat ke dalam pintu. Dia ngeliat nyokap berdiri di sini nih. Dia ngeliat nyokap gue. Dia ngomong, gue nggak enak sama nyokap lu, pengen mampir. Nyokap gue kerja kemarin. Seriusan lu teh? Serius? Lu ngeliat nyokap gue? Iya, dia melotot ngeliatin gue kata. Dia melotot ngeliatin gue ya. Gue langsung, demi apa lu? Demi Allah Ki kata. Nyokap gue nggak ada, kemarin tuh nggak ada. Nyokap gue kerja, baliknya malam. Terus yang gue lihat apaan kata dia. Wah, jelas itu siang-siang. Ampun dah. Iya. Hari demi hari tuh gue karena sendiri di rumah ya. Nyokap kerja balik malam. Jadi setiap pulang sekolah tuh gue sengaja ngundang-undang temen gue. Kakak waktu itu? Kakak gue jarang pulang. Jarang pulang? Iya, jarang pulang. Kuliah gitu kan. Ya, jadi kakak gue lebih banyak waktunya di luar lah. Gue sering di rumah. Jadi sengaja gue ajak temen-temen gue buat nemenin gue di rumah. Jadi ada satu temen gue. Dia bawa cewek nih. Bawa ceweknya main ke rumah. Awalnya kita nonton TV aja tuh. Terus dia minta izin ke gue. Ki, gue mau nganter cewek gue dulu kan. Balik. Tapi lu balik lagi ya nggak? Gue bilang, iya gue balik lagi kata dia. Balik lagi. Habis nganter ceweknya dia balik lagi nih. Gue cabut tuh ke kamar. Rebahan tuh, sambil denger lagu. Temen gue ngikut nih. Ikut tiduran samping gue. Karena temen gue tidur samping gue agak kebangun. Nah dia ikut tidur ya kan. Dia gue keluar nih. Balik lagi ke ruang TV, nonton. Kayak perasaan gue tuh kayak pengen ngindarin temen gue aja gitu. 15 menit kemudian temen gue teriak-teriak di kamar. Wow, kayak orang disiksa. Dia keluar dari kamar gue, jedar. Banting pintu, dia lari nih. Lari ke arah gue, ke pintu, langsung pakai sepatu. Cabut. Lu mau kemana? Lu kenapa? Gue bilang. Dicabut. Nggak ngomong sama sekali, cabut. Gitu doang. Apaan gitu. Kenapa nih orang? Besoknya dia cerita. Mau tahu apa yang cerita sama dia? Dia didudukin, sosok cewek. Dadanya didudukin, dia lagi tidur yang ini, dadanya didudukin. Rambut si cewek itu nutupin mukanya dia. Sambil nyekek. Gini. Gitu. Sosok cewek itu duduk di dada dia. Sambil nyekek. Rambut cewek itu nutupin mukanya dia. Gila. Iya. Itu yang gue dengar dia kesiksanya kayak gitu kali. Teriak-teriakan. Gitu. Dia cerita kayak gitu. Gue ditibanin Ki, gue dicekek kata. Ya, lu ngapain bisa sampai kayak gitu? Gue bilang. Tahu Ki, nggak tahu gue bisa begitu. Gue bilang, lu demi apa lu? Demi Allah Ki, gue nggak berani lagi tidur di kamar lu. Nggak habis pikir, temen gue pun jadi korbannya gitu. Tapi sore nih Bang ya, sebelum jauh lagi dari yang tadi nih Bang. Ini perasaan Abang waktu itu pengen ngindarin dia tuh timbul gitu aja berarti ya? Iya. Timbul gitu aja nih. Kayak, ngapain sih lu deket-deket gue gitu ya? Iya. Gitu ya? Gue juga nggak tahu tuh kayak bisa kayak gitu.
Kayak Sebelumnya nggak pernah? nggak pernah. Gue deket banget sama temen gue tuh, akrab banget. Kok tiba-tiba di hari itu kayak gue pengen ngejarak aja sama dia gitu. Gue bingung gitu. Tapi setelah itu udah nggak biasa lagi. Setelah itu Setelah kejadian itu? agak lama sih dia balik lagi, agak lama sih dia main lagi ke rumah. Nggak, perasaan itu udah nggak ada ya? Kayak pengen ngindar nggak ada lagi? Nggak ada, Nggak ada? nggak ada. Ada saat itu doang? Iya saat itu Aneh deh. banget. Gue juga bingung. Kayak seakan-akan gue digerakin gitu. Kayak dia mempengaruhi juga berarti ya, yang ada di situ. Mungkin. Iya, gue bingung gitu. Parah sih ini. Ini kejadiannya teman-teman juga yang ngeliat. Apalagi Nah, Bang? ceritanya ini dekat rumah sih. Jadi rumah gua di sini ada pohon, di belakangnya ada rumah lagi. Itu ada temen juga. Jadi kita malam-malam tuh main kartu. Jadi rumah temen gue tuh ada tingkat baru ditingkatin gitu, bangunan dia mau ningkatin bangunan gitu, bikin kamar di atas. Cuma belum dipasang triplek, baru setengah aja. Jadi kalau kita nongkrong situ, pemandangan langsung ke pohon deket rumah gue nih. Lagi asing main kartu, kita berisik nih malam-malam main kartu berisik lah. Jadi angin kenceng tuh, bang, kayak angin lembab, kayak angin mau hujan, gitu. Mau hujan kayaknya mau hujan. Langsung tiba-tiba mata tuh kebelalak ya, kayak ngelihat sosok terbang ke arah pohon. Terbangnya itu nggak langsung cepet ya, nyantai, pelan-pelan. Slow motion anjir. Iya, slow motion. Nyantai sambil ngeliatin kita main kartu. Ngeliatin mainnya. Kita langsung ngeliatin. Dari 5 orang itu yang ngeliat cuma 3. Oke. Iya, yang ngeliat cuma 3. Yang 2 orang ini masa sih? Masa kayak nggak percaya gitu. Kita apaan tuh gitu. Apaan tuh? Kita bingung kan itu apaan itu. Ya sosoknya itu kayak yang gue lihat pas mau naruh piring dalam rumah itu. Sosoknya sama. Oh, dia lagi. Iya. Sosoknya sama. Sosok putih. Ada darahnya dikit, sininya hitam. Rambut panjang. Gaunnya itu agak bercak-bercak tanah. Sosoknya itu juga. Langsung kayak kepaku ngeliat itu. Kita bertiga tuh yang ngeliat. Bingung. Lu lihat nih. Lihat gitu, lu lihat. Nah yang 2 ini kan nggak ngeliatnya bingung ya. Lu lihat apaan sih? Lu nggak ngeliat sumpah? Enggak. Kuntilanak itu. Kuntilanak itu. Gue di situ bang, lihat. Itu kayak pernah gue lihat itu. Kayak pernah gue lihat di dalam rumah. Oh, mungkin dia ke pohon itu. Dia ke pohon itu terus gitu. Entar dia dari mana terbang ke situ kan nggak tahu kan. Satu momen itu kakak gue udah married bang. Jadi kakak gue married, nempatin kamar gue itu. Jadi gue terpaksa ngalah, gue tidur di depan lagi. Jadi kondisi waktu itu dia lagi hamil ya, hamil besar. Nyokap kalau nggak salah habis sholat maghrib, kondisi habis maghrib. Sholat maghrib, nyokap mau ke kamar mandi, itu pasti ngelewatin kamar. Ya, ngelewatin kamar. Kamar itu pintunya nggak ditutup. Jadi pas nyokap lewat, ngeliat kakak gue lagi hamil besar, nyisir di depan kacanya ditempel di dinding lah, nyisir. Tapi posisinya menyamping. Jadi nyokap lewat ini ngeliat kakak gue nyampingin. Ini nyokap gue lewat, kakak gue begini nyisir. Jadi nyokap ngeliat samping gini. Itu nyisirnya nyantai, nggak nyisir begini. Nih pelan-pelan gitu. Nyisir. Pas ke kamar mandi, habis dari kamar mandi lewat lagi dari situ. Masih lihat kakak gue lagi nyisir. Nah, nyokap gue langsung dari kamar mandi itu
langsung ke ruang TV, ke ruang depan. Dia ngeliat kakak gue nonton TV. Nyokap gue gemeteran. Yang dia lihat siapa itu yang di kamar sambil nyisir. Jelas bentuknya kakak gue. Nggak ada buangnya, nggak ada apa. Sama sekali mirip kakak gue yang dilihat nyokap lah. Nyokap gue ngeliat kakak gue lagi nonton TV. Mama kenapa? Nyokap gue gemeteran. Rini di sini gitu. Sambil gemeteran ya. Lagu di situ bingung kan ngeliat nyokap. Mama kenapa ini? Gemeteran langsung duduk ya. Duduk. Itu siapa yang mama lihat ya? Mama lihat apaan gitu? Nyokap gue setakut-takutnya itu. Kayak berair mata. Keluar air mata gitu. Kayak nenangin diri dulu, nyokap kita kasih minum kan. Mama kenapa gitu. Mama ngeliat Rini lagi nyisir di kamar. Kan Rini di sini mah. Makanya mama ceritain ini siapa yang di kamar itu tadi gitu. Gue dengar nyokap gue cerita gitu, buset. Untung gue nggak ngeliat kayak gitu. Terus singkat waktu kakak gue udah lahiran nih. Udah lahiran. Masih tinggal di situ. Tinggal lahiran, anak masih orok. Itu rewel banget setiap malam. Nangisnya. Nangis terus. Kayak habis sholat subuh tuh baru tidur itu orok. Ponakan baru tidur. Rewel banget. Sampai kayak nggak nyaman dia di situ gitu. Orok itu. Akhirnya kita kayak kata-kata orang-orang pinter tuh garam kasar, doain tuh lempar ke sudut-sudut ruangan gitu. Kita lakuin tuh kayak gitu. Udah dilakuin? Iya, kita lakuin. Kita beli garam kasar, kita doain, lempar ke sudut-sudut. Tetap aja. Itu kayak hawanya gerah ya. Hawanya gerah itu. Kamar itu beda sama kayak waktu dulu sebelum kakak gue nempatin kamar itu, hawanya adem aja, bawahnya pengen tidur aja. Setelah kakak gue tinggal di situ, ada orok di situ, hawanya panas man. Dan akhirnya kakak gue mutusin pindah aja, ambil rumah, pindah. Dan gue balik lagi tidur di situ. Gak lama kakak gue pindah, gue ikut pindah. Karena? Iya. Ikut pindah, ngikut kakak. Oh, ngikut kakak? Iya, ngikut kakak gue. Karena rumah kakak gue agak besar kan. Jadi nyokap diajak, gue nggak mungkin tinggal sendiri dong gitu. Gue ikut juga. Oh, iya. Nyokap diajak kakak. Iya. Jadi abang nggak mungkin lah di situ sendiri iya, kan? Iya. Akhirnya ikut juga. Iya. Akhirnya ikut juga. Dia tuh cukup lama tuh kita tinggal di situ tuh. Dari 2003 akhir sampai 2008. 5 tahun. 2008. Tapi selama 5 tahun itu berarti penuh ya gangguan minor yang kayak barang-barang goyang lah segala macam, bunyi-bunyi. Iya. Itu banyak banget ya, iya. Penuh banget ya setiap harinya. Kayak udah biasa aja gitu. Awal-awalnya sih. Awal-awal doang kan aneh ya. Takut. Kayak yang tadi kan yang abang ceritain senar bunyi nih, ya kan. Itu masih sering terjadi bang selama 5 tahun itu. Senar gitar bunyi sendiri terus suara ketokan. Ada hari-harinya. Ada hari-harinya. Hari-harinya. Nggak selalu setiap hari. Paling dalam seminggu itu ada aja. Ada aja dalam seminggu itu. Kayak gue sampai berapa kali tuh minta menyokap gue, mah pindah aja. Nggak berasa waktunya udah 5 tahun aja tinggal di situ. Sampai akhirnya pindah. Akhirnya pindah juga. Nah, asumsi tetangga-tetangga di sekitarnya nih bang, ya ada yang bilang sebelum itu jadi rumah, di pohon itu ada yang diri. Bilang gitu tetangga? Iya. Itu nggak cuma satu orang yang bilang. Oh, nggak cuma satu orang? Iya. Jadi ibu-ibu kejadiannya bundir minum
obat serangga. Oke, Minum. serangga. Dan meninggalnya itu pas lagi nyender di pohon itu. Di pohon yang Di pohon yang di belakang kamar mandi gua. Oh, yang tempat itu tembus-tembus mulu tuh. Ya, Ya. di situ. Dan asumsi tetangga-tetangga itu pohon itu udah berapa kali mau ditebang. Ditebang nggak bisa-bisa. Dan katanya ada yang nembang itu meninggal. Yo, elah. Seriusan itu, Bang? Iya. Disambar petir berapa kali pun disambar petir gosong ya. Dahan-dahannya ada yang kepotong gitu. Tapi tetap hidup itu pohon. Pohon apa tadi itu? Itu pohon sengon. Pohon sengon ya? Iya. Gokil nih pohon sengon. Pohon tua itu. Sebelum ada pemukiman situ, pohon itu udah ada kan. Dan banyak katanya ada sumur tua di situ. Dekat pohon itu sumur tua. Asumsi tetangga-tetangga situ ada yang bilang tempat jin buang anak. Dan langsung gue mikir kayak nyambung ya. Gue ngeliat anak kecil ngajak masuk ke dalam itu yang dulunya sumur. Terus gue ngeliat sosok kecil lagi ngais-ngais nyongkel-nyongkel pecahan ubin yang bekas sumur itu. Langsung gue mikir apa iya gitu. Cuma asumsi doang ya kan, kalau mikir kayak gitu. Kalau dari cerita penghuni-penghuni sebelumnya nih, Bang, ada nggak deh, Bang? Ada. Cuma kata Pak RT itu sebelumnya Kan dia katanya nggak kuat nih, cuma 2 minggu pindah yang Iya. penghuni kontrakan sebelumnya nih. Kalau kata Pak RT cuma ngomong dulunya itu kayak bikin tahu, pabrik tahu. Dibikin pabrik tahu. Nah, Tuh kontrakan mesinnya tuh. gerak sendiri malam-malam. Mesin giling buat Si kedelainya. Iya, Ya. kacang kedelai itu. Itu bunyi sendiri, hidup sendiri. Dan itu kayak ngeganggu tetangga-tetangga kan kalau malam kan. Iya. Nganggu. Kok mesin Padahal ini? nggak ada orang nih. Iya. Padahal nggak ada orang ya? Nggak ada. Maksudnya pekerjanya pun mungkin lagi tidur kan. Emang mesin ini hidup sendiri gitu. Nah cerita mereka tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak ada yang betah. Pak RT cuma cerita yang sebelum itu pernah jadi pabrik tahu sih. Iya, pernah jadi pabrik rumahan ya. Wah, shit. Terus Nah, kalau yang kacau lagi nih Bang. apa tuh? Gue kan udah pindah dari situ kan. Udah pindah. Setiap tahun, gue udah nggak tinggal rumah itu lagi. Setiap tahun, setahun bisa sekali atau 2 kali gitu. Gue mimpi balik lagi ke rumah itu. Jadi dalam mimpinya itu, gue pulang tuh ke rumah itu lagi. Oke. Pulang ke rumah itu lagi. Jadi kayak naruh tas, gue pergi ke kamar mandi, pas mau sikat gigi, itu dalam mimpi itu kesadar, kok gue di sini lagi gitu. Setiap gue mimpi balik lagi ke rumah itu, gue hasrat pengen balik lagi ke rumah itu kuat banget. Gue pengen cerita sama orang-orang yang ngerti mimpi ya, pengen cerita. Tapi belum ketemu orang-orang yang ngerti kayak gitu. Kok bisa gue bisa sering mimpi balik lagi ke rumah itu. Dan anehnya setelah masuk ke dalam rumah itu baru sadar, gue kan nggak di sini lagi gitu. Dan pernah mimpi masuk ke rumah itu ada orang di situ, tapi orangnya nggak gue kenal. Tapi diem aja gitu. Diem gitu. Gue masuk ke dalam rumah itu ngeliat, ini siapa. Tapi cuek aja gitu, masuk ke kamar. Udah masuk ke kamar rebahan baru sadar, wah gue kan nggak di sini lagi. Kebangun kayak gitu aja. Cewek cowok Bang yang Bang lihat itu? Macam-macam, ada yang cewek, ada yang cowok, ada bapak-bapak. Bisa gitu ya? Gokil. Gue nggak habis pikir itu rumah ngasih momen horor yang mungkin seumur hidup nggak bakal bisa dilupain. Benar. Berkesan banget ya. Yang awalnya gue anggap ngelihat sosok makhluk halus itu cuma sugesti ya.
yang awalnya ya. Tapi setelah tinggal di rumah itu gue percaya yang gue lihat itu bukan sugesti. Sering liatnya. Bahkan ada saksinya, temen lu juga, temen lu, Iya. nyokap. Iya. sekalipun. Di situ gue percaya itu bukan sugesti sih. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bang ya. Itu rumah sebenarnya yang punya siapa sih Bang? Maksudnya dia ini tokoh apa sih Bang? Maksudnya dia ini ya orang biasa aja apa gimana? Yang punya rumah itu? Yang punya rumah itu Orang situ orang juga? biasa, orang biasa. daerah situ juga. Orang daerah situ Iya, juga. orang daerah situ. Jadi rumahnya, gue nggak tahu ya ini benar atau enggak. Katanya rumah itu rebutan, adik sama kakaknya. Oh sengketa. Warisan, Iya. memang warisan rebutan antara adik sama kakak. Jadi yang adiknya pengen itu dikontrakin aja supaya Ngalir terus. terus. Tapi si kakaknya pengennya dijual aja lah, kita bagi dua gitu. Oh begitu. Nah itu tuh gue penasaran. Akhirnya kejawab ya. Iya. Gue langsung nalar, jangan-jangan kan, jangan-jangan Banyak kemungkinan. dibikin nggak betah supaya nggak ada yang tinggal di situ, akhirnya dijual. Tapi sekarang kabarnya masih dikontrakin apa dijual yang warung? Dijual. Dijual, akhirnya dijual. Dan rumahnya itu masih bagus. Gue sempet nanya bang sama temen gue daerah situ kan. Gue pernah cerita sama dia kan, itu kan serem banget kan. Gue cerita itu yang tinggal sekarang itu yang jadi warung, yang rumah gue dulu tuh pernah nggak dilihat-lihat kayak gitu. Terus temen gue ngomong gini, pernah Ki katanya, pernah. Dia cerita ada ular besar, kepala manusia, cewek, panjang. Dia ngeliat kayak gitu aja sih. Kabur ke arah kamar mandi itu, ke pohon itu. Kayak portal ya pohon Iya, itu ya? iya kayaknya Lagi sih, lewat. kayaknya. Soalnya kondisi rumahnya ini tusuk sate bang. Oke, tusuk sate juga. Iya, tusuk sate. Dan dipayungin 2 pohon. Tusuk sate aja udah ya lumayan ya. Soalnya rumah gue pun tusuk sate yang di belakang, rumah orang tua. Iya. Tusuk sate juga. Udah lumayan sih. Ya kata-katanya tusuk sate itu portal ya. Ya bisa ada banyak kemungkinan sih. Iya. Ada banyak isu tentang rumah tusuk sate katanya. Rezekinya seret loh segala Tapi nggak tahu macam juga apa. lah ya kan. Gila. Gue baru kali ini nih dengerin cerita rumah kontrakan sedetail ini. Gila, dari awal sampai akhir dapat semua nih jawabannya akhirnya. Luar biasa ya. Oke, buat sahabat lonceng nih yang udah dengerin video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Wajib banget tulis di kolom komentar, dan juga yang tahu nih kenapa nih Bang Rizky bisa mimpin rumah itu terus ya Bang ya. Bantu jawab di kolom komentar, kali aja ada yang tahu nih. Iya, ya, ada yang kali tahu. aja ada yang tahu, bantu jawab juga di kolom komentar nih. Oke, dan juga buat yang masih penasaran nih sama Bang Rizky, itu bisa langsung ke Bang Rizky-nya nih ya. Itu ke Instagramnya ya Bang ya. Ke Instagram Bang Rizky. Di mana Bang Instagramnya, bisa dikasih tahu nggak sama sahabat lonceng? Ya. Di Dilihat di bawah ini aja. Lihat di bawah ini aja. Nanti dimunculin di layar, dan linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, dan yang terakhir buat gue mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Rizky ya. Iya. Udah datang Sama-sama. jauh-jauh nih ya, udah datang ke Bekasi buat nyeritain pengalaman horornya yang gue bilang epic banget, luar biasa, serem banget, gila. Thank you Bang lo ya, ini gue thank you banget. Dan ya, akhir kata gue Gilang Ahadit ya izin pamit, Bang Rizky juga izin pamit, bye-bye.